selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai filariasis, di mana di sini di kasus didapatkan Nyonya W yang berusia 50 tahun dengan keluhan utama itu adalah bengkak yang progresif di ekstremitas bawah di 6 bulan terakhir. Baik dari hasil anamnesis didapatkan kalau kakinya ini telah bengkak sejak 5 tahun. Berawal dari kaki kanan, lalu dirasakan dari paha serta disertai oleh nyeri dan juga panas. Nah, dari awal gejalanya ini dirasakan ada demam yang naik turun, sakit kepala serta adanya mual muntah. Bengkaknya ini membesar di seluruh kaki dan juga menetap. Lalu 2 tahun yang lalu kaki sebelah kirinya juga membesar, dan 6 bulan terakhir kakinya semakin membengkak, nyeri, lalu terasa berat, tidak nyaman, dan kemampuan aktivitasnya pun menurun. Lalu juga dirasakan nyeri pada malam hari. Lalu untuk BAB dan BAK-nya itu normal. Untuk riwayat penyakit terdahulunya, dia memiliki riwayat hipertensi dan juga adanya riwayat infeksi cacing filaria. Untuk riwayat pemberian obatnya, di mana di sini dia mengonsumsi obat hipertensi namun tidak secara rutin. Lalu pada riwayat penyakit keluarganya, anaknya yang berusia 20 tahun itu juga mengalami penyakit atau keluhan yang serupa. Untuk sosialnya, di mana di sini dia ini si Nyonya W tinggal di daerah endemis filariasis. Maka dari hasil dari anamnesis tersebut didapatkan hipotesis yaitu filariasis, CKD dan juga CHF. Nah, selanjutnya untuk menegakkan diagnosis dilakukan beberapa pemeriksaan. Ada pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Di pemeriksaan fisik didapatkan hasil untuk kesadaran umumnya adalah kompos mentis, keadaannya tampak sakit sedang. Lalu untuk tanda-tanda vitalnya dengan tekanan darahnya itu 150/90. Untuk nadinya 80 kali per menit, untuk respiration rate-nya 18 kali per menit, dan untuk suhunya 37 derajat Celcius. Lalu dilakukan pemeriksaan head to toe dari mulai kepala, di mana di sini di matanya didapatkan kalau konjungtivanya itu tidak pucat dan skleranya juga tidak iktarik. Lalu pada bagian toraksnya didapatkan untuk jantung dan juga parunya itu dalam batas normal. Lalu pada bagian abdomen didapatkan untuk bentuknya itu datar, supel, lalu bising ususnya positif dan normal. Lalu untuk bagian ekstremitasnya didapatkan untuk adanya edema bilateral pada kaki dan juga tungkai bawah dengan kulit yang tebal, berkerut, lalu nyeri tekan positif. Terdapat pembesaran KGB di inguinal dan juga di femoral. Lalu juga adanya tanda-tanda limfedema di ekstremitas bawah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang, di mana di sini melakukan pemeriksaan darah untuk HB-nya 12, hematokritnya 36%, leukositnya 11.000, untuk trombositnya 234.000, basofil 0%, eosinofil 12%, neutrofil 61%, limfosit 22%, dan monosit 5%. Lalu juga dilakukan tes serologi, di mana didapatkan hasil filariasis positif. Lalu juga dilakukan USG, di mana didapatkan adanya perubahan jaringan limfatik dan juga pembuluh darah di area yang membengkak. Sehingga bisa kita tegakkan diagnosisnya adalah filariasis. Nah, filariasis itu adalah penyakit di mana dia itu disebabkan oleh agentnya itu adalah cacing filaria. Nah, cacing filaria ini ada 3, ada Burkhardia bancrofti, Brugia malai, dan juga Brugia timori. Untuk hostnya, untuk penyakit ini itu ada host definitif dan juga host perantaranya. Untuk host perantaranya adalah atau vektornya itu adalah nyamuk Culex, Anopheles, dan juga Mansonia, dan juga nyamuk Aedes. Lalu untuk host definitifnya adalah manusia. Untuk environmentnya itu adalah merupakan daerah-daerah yang endemis dari penyakit si filariasis ini. Nah, untuk selanjutnya adalah patogenesis dan juga patofisiologinya, di mana di sini jadi nyamuk yang terinfeksi ini, nyamuk-nyamuk perantara ini yang sudah terinfeksi itu nanti akan menggigit manusia. Nah, nanti yang masuk itu adalah bentuk dari larva stadium 3 yang merupakan larva yang bentuknya infektifnya. Nah, nanti larvanya akan masuk ke pembuluh limfatik. Nah, si larva stadium 3 ini akan berkembang terus di pembuluh dan juga kelenjar limfatik. Nah, nantinya si larva ini akan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, setelah menjadi cacing dewasa, dia itu nanti akan menghasilkan atau memproduksi mikrofilaria, di mana mikrofilaria ini tuh dia banyak di malam hari atau diproduksi di malam hari, sehingga si di sini juga tadi didapatkan kalau nyeri di malam hari karena di jumlah untuk dari mikrofilarianya di darah itu banyak di malam hari. Lalu selanjutnya si mikrofilaria ini nanti akan dihisap oleh nyamuk lagi. Nah, setelah dihisap oleh nyamuk, nanti si mikrofilaria itu akan
menginvasi bagian pencernaan dan juga ototoraks dari nyamuk. Nanti akan berkembang menjadi larva stadium 1, menjadi larva stadium 2, lalu menjadi larva stadium 3, di mana untuk perkembangannya sekitar 10-14 hari. Nah, setelah menjadi larva stadium 3, si larvanya ini nanti akan berpindah nih dari yang tadinya di area pencernaan dan juga ototoraksnya si nyamuk, dia akan pindah ke bagian kepala dan juga proboscis nyamuk, lalu nanti akan siap untuk menggigit manusia lainnya. Nah, selanjutnya si cacing dewasa ini tadi kan menghasilkan mikrofilaria. Nah, mikrofilaria yang ada di tubuh manusia ini nanti akan mengaktifasi makrofag. Nah, si makrofag itu nanti bakalan ngeluarin sitokin kayak IL-1 dan juga IL-6 yang untuk akan ke bagian hipotalamus untuk mengaktifkan jalur COX-2 untuk mengubah asam rekonoida menjadi PGE2 atau prostaglandin 2. Nanti jumlah PGE2 akan meningkat sehingga nanti akan meningkatkan set point sehingga nanti akan terjadi demam. Selain itu, nanti juga makrofag itu bakalan mengeluarkan si TNF alpha, sitokin TNF alpha yang akan merangsang akan ke medula oblongata lalu merangsang CTZ atau mengaktifasi CTZ atau chemoreceptor trigger zone. Nanti akan menyebabkan kita mengaktifasi pusat muntah dan juga akan menyebabkan rasa mual dan juga muntah. Lalu si TNF alpha dan juga PGE2 yang meningkat ini juga akan meningkatkan sensitivitas dari nociceptor sehingga di bagian kepala juga terasa sakit atau nyeri kepala. Nah, lalu selanjutnya cacing dewasanya itu dia bakalan menetap di pembuluh dan juga kelenjar limfatik. Nah, karena di sini dia itu nanti akan ke inguinal dan juga femoralis. Nah, selanjutnya nanti dia bakalan si cacing dewasa ini menyebabkan obstruksi dari aliran limfe. Yang menyebabkan obstruksi berarti adanya sumbatan. Nah, nanti cairannya itu nggak bisa kembali sehingga terjadilah edema di area ekstremitas bawahnya. Nah, obstruksi dari cairan limfe ini juga mengaktifkan TH2 atau T helper 2. Nah, nanti si T helper 2 ini dia bakalan mengeluarkan sitokin juga, mengaktifkan sitokin seperti IL-13 yang akan mengaktifkan makrofag. Nah, lalu juga IL-5 nantinya untuk memanggil eosinofil. Jadi si IL-5 ini fungsinya untuk memanggil eosinofil sehingga jumlah eosinofil di dalam darahnya itu tinggi atau terjadi eosinofilia. Lalu selanjutnya di makrofag ini dia tuh bakalan memanggil makrofag ini akan mengeluarkan si VEGF dan juga PDGF atau PDGF ini adalah platelet derived growth factor dan juga untuk VEGF-nya itu adalah vascular endothelial growth factor. Nah, nanti dia bakal menyebabkan terjadinya angiogenesis dan juga remodeling jaringan. Terus si makrofag juga melakukan TGF beta di mana itu akan mengubah menjadi fibroblast yang meningkatkan sintesis kolagen yang menyebabkan bersama dengan angiogenesis dan juga remodeling jaringan menyebabkan terjadinya fibrosis. Lalu si makrofag juga melakukan TNF dan juga IL-1. Nah, di sini dia nanti akan memproliferasi keratinosit. Nah, keratinosit yang terus diproliferasi ini nanti menyebabkan jumlah dari keratinosit itu akan meningkat, akan jadi banyak sehingga terjadi hiperkeratinosit bersama dengan fibrosis menyebabkan kulitnya menebal, kaku sehingga untuk ketika kulit kita menebal dan juga kaku, maka untuk kemampuan kita dari mobilitas kita itu atau kemampuan aktivitas kita juga tentunya akan menurun. Nah, selanjutnya si T helper 2 juga akan mengeluarkan sitokin IL-4. Nah, IL-4 ini nanti akan mengaktifkan B cells atau sel B nanti yang akan memproduksi IgE dan juga IgG4. Nah, sel B ini juga akan mengeluarkan IL-10 di mana IL-10 ini berfungsi untuk menurunkan dari inflamasi. Jadi seperti menahan dari inflamasinya sehingga nanti cacingnya itu bisa hidup terus. Jadi cacingnya bisa bertahan sampai 5-8 tahun. Nah, cacing yang bertahan ini nanti ketika sudah 5-8 tahun itu nanti akan mati. Nah, cacing yang mati itu dia akan mengeluarkan sebuah bakteri yaitu bakteri Wolbachia yang akan menyebabkan fibrosis yang menyebabkan terjadinya edema juga. Nah, di sini kan tadi untuk cacing filaria itu ada beberapa jenis, ada 3 jenis. Nah, untuk yang membedakannya itu apa? Jadi untuk yang ini untuk tambahan saja, untuk yang Wuchereria bancrofti itu dia juga bisa menyerang selain ekstremitas, juga bisa menyerang ke aksilaris dan juga ke genital. Jadi nanti kalau misalnya terkena dari cacing yang Wuchereria bancrofti itu dia bisa
cacingnya itu bisa ke aksilaris, lalu juga melakukan hal yang sama sehingga terjadi edem di area ekstremitas di aksilarisnya, di area ekstremitas atas, dan juga bisa ke limf skrotal kalau misalnya pada laki-laki. Terus juga menyebabkan obstruksi sehingga menyebabkan hidrokel yang bisa mengakibatkan infertilitas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari filariasis. Mohon maaf untuk salah kata.